never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Marc Marquez menjadi bintang dalam menyalip podium pada tahap akhir GP Catalunya, namun pria asal Gresini itu tidak mengetahui, saat melintasi garis finish, bahwa ia melakukannya dalam posisi terhormat. Marc Marquez mencetak podium ketiga berturut-turut musim ini, setelah menempati posisi kedua di Jerez dan Le Mans. Pria asal Gresini itu melewati garis finish, kali ini, ketiga. 10 detik di belakang Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, dan tepat di depan Aleix Espargaro, yang ia lewati 4 lap dari akhir, yang berpuncak pada comeback baru dan brilian dari posisi ke-14 di keluar. Kali ini kami harus mempersiapkan comeback dengan sangat lambat, lebih dari Le Mans. Saya melihat podium sangat jauh dan, faktanya, saya berjanji kepada Anda, saya tidak tahu bahwa saya berjuang untuk podium pada balapan terakhir lap. Meyakinkan Gresini di penghujung balapan. Kepada tim saya, ketika kami menjalani balapan seperti ini, saya meminta mereka untuk tidak menandai posisi saya. Saya harus merasakan apa yang saya bisa. Dan saya tidak tahu apakah saya berjuang untuk posisi kelima, keempat, atau podium. Depan tidak tahu. Melihat dan saya tidak tahu apakah ada 2 atau 3 orang yang lolos, jelasnya memahami posisinya yang tidak jelas. Tidak seperti Le Mans atau sprint hari Sabtu, kami tidak memiliki awal yang baik, tapi kami tahu bagaimana mengelola ban lunak selama balapan, mengacu pada pilihannya untuk bagian belakang. Di Prancis, 2 minggu lalu, Marquez juga naik dari grid terbelakang, peringkat ke-13, ke posisi kedua, hal yang sama ia lakukan pada hari Sabtu di sprint Barcelona. Selalu mengandalkan awal yang cemerlang. Ini adalah comeback yang lebih sulit, saya pikir apa yang kami lakukan pada hari Minggu ini lebih bermanfaat. Pertama karena ini adalah sirkuit yang mengganggu saya sejak 2013, tahun pertamanya di MotoGP, ya, saya telah mencapai hasil yang bagus, tapi saya selalu membutuhkan banyak hal, bantahnya. Sementara itu, Bagnaia memecahkan legenda buruknya di Montmeló, di mana dia belum menang dan setelah terjatuh pada hari Sabtu, dengan menyalip dan memotong lengan baju yang membebaskannya. Pecco Bagnaia, hingga minggu lalu, memiliki semacam kutukan dengan sirkuit Barcelona Catalunya. Hasil terbaik juara dunia saat ini dalam balapan panjang adalah posisi ke-6 yang diraihnya pada musim keduanya di MotoGP, masih sebagai pebalap pramak. Sisa musimnya ia tinggalkan kecuali tahun 2021, saat ia berada di posisi ke-7, sudah berada di tim resmi Ducati. Dalam hal sprint race, ia berada di urutan kedua pada event 2023, namun akhir pekan itu diwarnai dengan kecelakaan yang dialaminya di awal long race, di mana ia mengalami cedera ringan yang hampir mengganggu peluangnya meraih gelar mendapatkannya. Namun Bagnaia tiba tahun ini di Montmeló dengan hal yang terlupakan, dan dengan ritme yang cukup untuk melupakan semua hantu. Namun, mereka mengunjunginya lagi pada hari Sabtu, dengan kecelakaan sprint pada lap terakhir saat dia memimpin. Menyusul kesalahan yang juga dia buat dan masalah yang dia derita tahun ini di Portimao, Jerez atau Le Mans, dan itu mereka buat dia agak jauh dari keunggulan keseluruhan. Untungnya bagi pembalap Italia itu, ia mampu membalas dendam untuk selamanya di Grand Prix Catalunya pada hari Minggu. Dia sudah memetik pelajarannya, dia tidak memimpin sejak awal. Dan setelah jatuhnya Pedro Acosta dia menyerang Jorge Martin di tahap akhir untuk menutup kemenangan ketiganya dalam balapan panjang tahun 2024. Dia mengambil langkah yang menentukan untuk meraih kemenangan. Sebagai tambahan, di tikungan 5, titik di mana dia terjatuh dalam sprint dan salah satu titik paling kritis sepanjang akhir pekan. Marc Marquez yang gembira di Montmeló setelah kembali naik podium meski start dari posisi ke-14, mengakui bahwa ia berada dalam posisi untuk memperjuangkan kejuaraan dunia selama ia meningkatkan performanya bersama Ducati sebanyak 1 lap.
Pembalap Spanyol itu meraih 3 hadiah utama berturut-turut yang menunjukkan versi terbaiknya. Salah satu yang memungkinkan Anda melakukan hal-hal yang bagi orang lain dianggap sebagai fiksi ilmiah. Tidaklah normal bahwa, dalam konteks kejuaraan dunia MotoGP saat ini, di mana perbedaan antara satu sama lain telah diminimalkan, memikirkan untuk naik podium ketika seseorang start dari baris kelima grid sepertinya tidaklah tepat. Tujuan yang masuk akal. Nah, Marquez telah mencapainya dalam 2 balapan berturut-turut, baik pada hari Sabtu maupun Minggu. Dia melakukannya 15 hari yang lalu di Le Mans, di mana waktu yang buruk membuatnya berada di urutan ke-13. Dan dia mengulanginya akhir pekan ini, di Montmeló, di mana dia memulai 1 posisi lebih ke belakang, peringkat 14, dan juga menemukan formula untuk masuk ke dalam kotak penalti. Jika tempat kedua yang ia peroleh dalam sprint sebagian besar dimotivasi oleh jatuh yang terjadi di depannya, Raul Fernandez, Brad Binder dan Pecco Bagnaia. Filmnya sangat berbeda pada hari Minggu ini, mengingat hanya Pedro Acosta yang berkendara ke bumi. Posisi ketiga yang memungkinkan Marquez meminimalkan kurangnya pukulannya di kualifikasi. Defisit yang ingin ia perbaiki sekarang dengan tujuan untuk perhentian berikutnya di kalender, minggu depan, di Mugello. Kalau mendapatkannya hati-hati, karena yang dari Cervera, Lleida, sepertinya mampu melakukan apa saja. Jika saya meningkatkan kualifikasi saya bisa lolos ke semuanya. Jika saya tidak berhasil, saya tidak akan menyelamatkan mereka semua seperti akhir pekan ini, kata Marc Marquez, sangat gembira. Di satu sisi, karena berhasil mencapai hasil yang bagus dalam situasi yang merugikan. Sementara itu, Aleix Espargaro, poleman dan pemenang sprint pada hari Sabtu, tidak menemukan cara untuk membuat Aprilianya berhasil pada hari Minggu ini dan meskipun peluangnya kecil untuk mencapai podium, dia tidak ingin mengacaukannya. Pada hari Sabtu, dengan ban belakang lunak, Aleix Espargaro meraih pole dan kemenangan dalam sprint Grand Prix MotoGP Catalunya. Pada hari Minggu, meski logika mengatakan bahwa kompon balapan adalah medium, beberapa pembalap membantah logika tersebut, di antaranya Pedro Acosta, yang memimpin balapan, dan Marc Marquez, yang start dari posisi ke-14 dan finish di podium, tepat di depan. Ban tengah belakang tidak berfungsi dengan baik, tidak ada gripnya, keluh pembalap Katalan itu di penghujung hari. Sayang sekali. Saya tidak bisa mengerem dengan baik, atau melaju dengan cepat dan ketika saya melihat Ducati pergi, saya mencobanya. Tetapi mereka mampu melakukannya tetapi kami tidak, jelasnya. Aleix menang pada hari Sabtu dengan ban lunak dan mungkin akan menjadi pilihan terbaiknya untuk hari Minggu, mengingat apa yang dia lihat. Sulit untuk mengetahui apakah dengan karet lunak saya akan berada di depan bersama mereka, katanya mengacu pada Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Tapi kemarin dengan ban itu seperti mereka, serupa.